Lantas kemudian timbul pertanyaan pemirsa apakah kelima pimpinan KPK terpilih 2024-2029 ini mampu untuk membawa angin segar pemberantasan tindak pidana rasuah korupsi di tanah air atau malah sebaliknya. Kita langsung bergabung sama narasumber sudah melalui sambungan daring ya sudah bergabung dengan Mas Zainur Rohman selaku peneliti Pukat UGM. Selamat sore, sehat selalu Anda Mas Zainur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Heranov. Baik, dijawab jujur Mas, suasana kebatinan Anda seperti apa Mas dengan 5 pimpinan KPK ini, Anda happy atau tidak? Teman-teman bagaimana? Ya, kami getir ya melihat DPR tidak belajar dari pengalaman ketika memilih kembali aparat penegak hukum menjadi ketua dan juga pimpinan KPK terpilih untuk periode 2024-2029 ini, Mas Heranov. Mhm. Baik. Ya, tentu Hmm. kalau kita lihat Mas Heranov, Hmm. ini kan dari 5 nama terpilih ini terdiri dari ketua adalah polisi, Mhm. kemudian 4 yang lain, yang 2 adalah jaksa, yang 1 aktif, yang 1 sudah purna, yang 1 adalah hakim, yang 1 adalah auditor. Ya. Artinya DPR ini punya niat Hmm. untuk masih ingin mengontrol KPK melalui tangan-tangan aparat penegak hukum. Hmm. Padahal KPK itu dibuat tujuannya karena situasi aparat penegak hukum kita itu belum dapat efektif melakukan pemberantasan korupsi karena justru institusi penegak hukum itu belum bebas dari korupsi. Hmm. Kalau KPK-nya diisi dengan aparat penegak hukum, maka menurut saya tidak butuh lagi KPK. Kenapa? Karena sudah ada kepolisian dan kejaksaan yang sama-sama berada di bawah pemerintah. Mhm. Harusnya KPK itu bisa independen. Salah satu bentuk independensinya adalah diisi oleh orang-orang yang independen, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, Oke. termasuk dari campur tangan kekuasaan dari institusi asalnya. Mhm. Seorang penegak hukum tentu bisa timbul dua loyalty, Mas Heranov. Ya. Loyal kepada KPK, Hmm. juga loyal kepada institusi asalnya. Nah, kalau Hmm. ini terjadi, maka independensi KPK 5 tahun yang akan datang tidak akan jauh berbeda dengan 5 tahun ke belakang kemarin, Mas Heranov. Baik. Belum lagi saya masih trauma Hmm. dengan ketua KPK yang berasal dari unsur penegak hukum. Kenapa? Hmm. Karena kemarin Firly Bahuri sedang menjadi tersangka, seorang polisi bintang 3 menjadi ketua KPK kemudian disangka memperdagangkan perkara. Nah, ini kan berasal dari kebiasaan-kebiasaan terdahulu ketika yang bersangkutan masih menjadi penegak hukum di institusi lain. Nah, kenapa DPR tidak belajar? Sekali lagi saya melihat karena DPR masih ingin mengendalikan KPK, tidak hanya DPR saya pikir, juga elit-elit politik, sehingga menggunakan tangan-tangan aparat penegak hukum. Kenapa DPR tidak memilih misalnya unsur masyarakat sipil sebagai pimpinan KPK, Oke. atau akademisi, atau juga profesi? Bahkan tidak ada unsur perempuan Mhm. dari 5 nama yang dipilih ini. Karena sekali lagi saya melihat memang yang diinginkan adalah mengendalikan KPK melalui instrumen aparat penegak hukum lain. Saya melihat Baik. KPK sekarang menjadi sekber, Mas Hmm. Heranov, sekretariat bersama untuk para aparat penegak hukum lain. Baik, bisa dikatakan tidak Mas, banyak sekali calon yang titipan di Capim KPK tersebut mewarnai saat fit and proper test. Ini bagaimana Anda melihatnya? Anda Ya, juga susah. hadir sebagai pemantau di lapangan termasuk teman-teman dari ICW. Susah untuk mengatakan bahwa calon-calon yang terpilih ini independen dan bukan merupakan titipan atau tidak-tidaknya diaspirasikan oleh institusi asalnya ya. Hmm. Kenapa? Karena kan ini KPK menjadi medan pertempuran ya. KPK kan selama ini dalam tanda kutip cukup mengganggu termasuk bagi aparat penegak hukum lain. KPK beberapa kali melakukan OTT Hmm. dulu terhadap polisi, terhadap jaksa, terhadap hakim. Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang yang menjadi pimpinan KPK adalah polisi, jaksa, hakim, dan auditor, Hmm. apakah pimpinan KPK ini ke depan 5 tahun yang akan datang mau dan berani untuk melakukan pencegahan dan penindakan korupsi di institusi asal mereka, yaitu Hmm. di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman, dan juga di badan audit, yaitu BPK. Padahal mereka itu merupakan pimpinan dari sebuah lembaga negara yang bersifat independen, yaitu KPK. Saya ragu. Kenapa? Karena ada yang namanya esprit de corps, spirit korsa, jiwa korsa, yang itu tidak akan mudah hilang, Hmm. apalagi 4 diantaranya adalah pejabat aktif dari institusi penegak hukum lain. 1 diantaranya adalah pensiunan. Sehingga saya lihat ini memang
ingin menundukkan KPK melalui tangan-tangan institusi penegak hukum yang lain, sehingga saya katakan susah untuk mengatakan ini bukan calon titipan, ini calon titipan dari institusi masing-masing, Mas Heranov. Oke. Oke, masih terdapat calon titipan begitu ya di Capim KPK. Tapi sedikit kita mungkin bisa berbahagia, Mas, kalau kita sebut ini background dari Pak Setio Budianto cukup menarik, Mas. Ada background dalam pemberantasan tindak rasuah, sempat menjabat sebagai koordinator supervisi kedeputian penindakan KPK dan juga direktur pendidikan KPK. Sudah punya pengalaman, Mas Zainur. Apakah ini cukup menjadi bekal bagi seorang Setio Budianto memimpin KPK nanti? Punya taji tidak nanti? Ya, saya kan sangat kecewa terhadap hasil pemilihan ini ya, Hmm. tetapi sebagai orang yang beriman, orang Indonesia tidak boleh putus asa, tidak boleh putus harapan. Mhm. Saya masih sangat berharap agar Pak Setio nantinya bisa menjadi nakhoda yang jujur, yang lurus, yang baik. Abdikan sepenuhnya, dharma baktikan dirinya untuk KPK 5 tahun yang akan datang. Pak Hmm. Setio ini adalah dalam tanda kutip orang KPK juga, pernah bekerja cukup lama di KPK. Sebenarnya juga dua yang lain pernah bekerja di KPK, yaitu Ya. Fitroh Cahyono. Mhm. Kemudian satu lagi ada Johnny Stanak yang juga merupakan pimpinan KPK kemarin. Tetapi kan juga misalnya Johnny Stanak ini juga ada catatan karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran kode etik karena berkomunikasi dengan pihak yang ada kaitannya dengan perkara di Kementerian SDM. Tetapi Hmm. kemudian tidak diputus bersalah oleh Dewas. Nah, kembali kepada Pak Setio, saya berharap Pak Setio ini bisa kuat untuk menolak segala macam bentuk intervensi. Hmm. Intervensi paling berat menurut saya berasal dari institusinya sendiri, juga dari kekuasaan, dari tekanan-tekanan politik, dan itu bukan satu keadaan yang mudah untuk Hmm. menolak bentuk intervensi yang intervensinya itu berangkat dari rumahnya sendiri dalam tanda kutip begitu. Ya. Sehingga kalau Hmm. bisa melawan segala macam bentuk intervensi dari pihak manapun, ya saya pikir masih ada harapan ke depan. Tapi kalau tidak bisa menolak intervensi, saya pikir KPK 5 tahun yang akan datang tidak akan jauh berbeda dengan 5 tahun ke belakang. Oke. Padahal ini KPK sedang dalam situasi Hmm. krisis, Mas Mhm. Heranov. Iya, saya tidak harapkan begitu, juga pemirsa di rumah juga tidak mengharapkan begitu ya, krisis kepercayaan publik terhadap KPK. Tapi kalau dari 5 pimpinan KPK yang sudah terpilih itu, Mas Zainur, apakah Anda bisa melihat ada tidak mereka punya afiliasi politik dengan partai politik tertentu? Semoga tidak ya, Hmm. semoga tidak. Mereka lebih terhubung kepada institusi penegak hukum dan auditor ya, BPK. Kalau dengan partai sepertinya tidak terhubung secara langsung. Saya berharap sekali lagi Hmm. mereka berangkat dari institusi penegak hukum, mereka punya pengalaman menegakkan hukum, tetapi mereka tidak bebas dari potensi resiko bentuk-bentuk intervensi dari institusi asalnya. Mhm. Kalau mereka bisa atasi itu, saya pikir mereka bisa tolak bentuk-bentuk intervensi dari politik, dari kekuasaan, dari partai. Jadi Oke. pintu masuknya itu tetap intervensinya berasal dari institusi asalnya itu tadi, Baik, Mas Heranov. baik. Terakhir nih Mas, singkat saja sebelum closing statement, ini kan juga menjadi perhatian KPK kalah dalam peradilan Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbiri Nur. Kemudian juga KPK menjadi sorotan ketika Johnny Stanak ini menyebutkan ketika Capim akan meniadakan OTT. Ini bagaimana respon Anda dua hal ini, Mas? Mas Zainur? Ya, itu memang kemarin kita ikuti fit and proper test ya. Banyak sekali pernyataan-pernyataan kontroversial yang berbahaya bagi penegakan anti korupsi. Mhm. Saya berharap itu hanya menjilat untuk mengambil hati dari para anggota Komisi 3. Saya Hmm. berharap itu tidak benar-benar dilaksanakan nantinya di dalam pelaksanaan. Kenapa? Karena OTT itu kan istilah populer. Ya. Istilah hukumnya adalah tangkap tangan. Tangkap tangan ini adalah instrumen yang efektif untuk menangani tindak pidana suap. Tindak Oke. pidana suap itu cukup susah untuk ditangani menggunakan case building, Mas Hmm. Heranov. Mhm. Sehingga nanti dibedakan untuk pasal 2, pasal 3 itu oke, case building. Tetapi untuk tindak pidana suap, maka bentuk-bentuk tapping, kemudian merencanakan operasi, kemudian diakhiri dengan tangkap tangan, itu menurut saya merupakan sebuah kepercayaan. Dan biasanya itu kan berasal dari laporan masyarakat. Laporan masyarakat itu terjadi bukan merupakan transaksi pertama, biasanya adalah transaksi yang sudah kesekian kali. Nah, oleh karena itu saya berharap Johnny Istana kemarin menyatakan tidak akan OTT lagi, itu tidak akan benar-benar dilaksanakan. Hmm. KPK harus melaksanakan undang-undang, karena tangkap tangan adalah perintah dari undang-undang ketika sesaat atau setelah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP. Baik. Nah, ini Hmm. KPK dalam kondisi krisis tadi disebut oleh Mas Heranov, Ya. misalnya kalah peradilan dan Hmm. seterusnya, Mhm. ini tugas berat dari Pak Setio dan kawan-kawan yang terpilih ini
untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan cara apa? Dengan cara independen dan buktikan dengan kerja nyata agar pesimisme yang saya sampaikan di awal tadi itu tidak terbukti. Oke. Kalau ada bukti nyata mereka berkinerja baik, mereka tidak tebang pilih, mereka bebas dari intervensi politik, publik akan kembali percaya kepada KPK. Mas Rama. Baik, semoga ini didengar oleh para pimpinan KPK terpilih pada sore ini menjadi bahan masukan ya. Kita boleh pesimis, tapi jangan berkelanjutan. Kita berikan waktu yang cukup banyak begitu untuk mereka untuk bekerja, Mas Zainur, untuk bisa optimis punya taji ke depannya. Terima kasih, Mas Zainur Rohman dari peneliti Pusat UGM bersama kami langsung dari Jogja. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.